Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Tetap sehat kan? Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita nyanyikan satu lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita sudah menyanyikan sebuah lagu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu lagi, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan telah berkati kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak Simon sama Anti? Bukannya protes, Anti, itu dosa. Tuhan Yesus tidak senang. Udah, aku pulang dulu. So alim kamu. Kamu pasti kepingin lihat sepedaku. Nah, kalian pasti sudah ingat kan? Kira-kira apa yang akan terjadi sama Simon dan Anti? Adik-adik pasti ingin tahu ya? Ayo kita ikuti cerita Simon dan Anti. Hai Anti, ada apa dengan kamu? Kok wajahmu sedih? Iya Simon, aku baru bersedih. Apa yang membuat kamu sedih? Sudah 2 minggu ini es lilinku tidak laku. Itu yang membuat aku sedih. Belum lagi sepedaku satu-satunya hilang. Diambil saat aku berjualan. Jadi itu masalahnya yang membuat kamu sedih. Seharusnya kamu sadar, kamu kan tidak jujur saat berjualan. Iya, selama ini aku salah berjualan dengan curang. Aku ingin berubah, berjualan dengan jujur. Nah, itu baru jempol. Tapi bagaimana aku jualannya? Sepedaku kan hilang. Tenang aja, aku jemput kamu di rumah. Dan aku antar ke tempat kamu jualan. Nanti pulangnya kita sama-sama lagi. Aku jemput kamu lagi. Kamu baik sekali, Simon. Terima kasih, Simon. Iya, anak Tuhan itu harus saling membantu. Oh iya, ayo kamu ke sekolah minggu besok pagi. Di sana kita bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan juga. Iya, aku mau. Tapi nanti dulu. Apa yang kamu tunggu? Pokoknya besok aku jemput kamu. Kita ke sekolah minggu sama-sama ya. Iya Simon, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Anti.
Luar biasa. Akhirnya Anti mau juga ke sekolah minggu. Na 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 na. Wah, sekarang Anti mau sekolah minggu lagi. Hebat ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Hai, pagi Simon. Kenapa kamu bingung? Apa teman saya udah datang, Kak? Wah, namanya siapa ya? Simon. Anti, Kak. Oh, Kak Vero belum lihat tuh. Kemana ya Anti? Tadi dijemput di rumah masih tertutup. Aku ketuk-ketuk pintunya, tidak ada yang keluar. Gini aja Simon, kita tunggu dulu di sini. Siapa tahu nanti Anti datang. Baik, Kak. Tuh Simon, siapa ya yang lagi lari-lari tuh? Nah, itu Anti, Kak. Bener, itu Anti, Kak. Wah, puji Tuhan, Anti sudah datang. Yuk, mari kita sekolah minggu. Kak, boleh tidak saya ikut sekolah minggu? Tentu saja boleh, Anti. Aku ingin berubah, Kak. Tidak nakal lagi, tidak curang lagi dalam berjualan, dan peduli dengan teman, seperti Simon. Kata Simon, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Simon agar mau mengasihi teman-teman dan sesama kita. Gitu, Kak. Wah, hebat kalian. Kalian mau berubah menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak Tuhan Yesus. Hebat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, ternyata tidak hanya Simon loh yang membantu Anti untuk mencintai dan mentaati firman Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab kita hari ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40 juga ada loh murid Tuhan Yesus yang membantu seseorang untuk mencintai dan mentaati Tuhan. Namanya siapa ya? Namanya adalah Filipus. Suatu hari Roh Kudus mengatakan kepada Filipus begini, "Hai Filipus, kamu harus pergi ke sebuah jalan." Lalu Filipus segera pergi ke sebuah jalan yang ditunjuk oleh Roh Kudus. Ketika dia ada di jalan itu, Roh Kudus ternyata membisikkan dan mengatakan kepada dia bahwa dia harus mendekati kereta dari seorang pegawai yang punya jabatan yang sangat tinggi di sebuah kerajaan di Ethiopia. Ternyata ketika Filipus mendekati kereta itu, Filipus melihat
si pegawai ini sedang membaca kitab Yesaya. Lalu Filipus dengan sopan dan baik bertanya, "Tuan, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Lalu pegawai ini mengatakan, "Enggak ngerti, siapa yang bisa membuat aku mengerti?" Lalu Filipus pun pada akhirnya menjelaskan apa yang pegawai itu baca. Tapi apa ya yang pegawai itu baca? Yang pegawai itu baca adalah tentang Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Wah, senang sekali. Pegawai itu pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan demikian kepada Filipus, "Filipus, tolong baptis aku." Lalu Filipus pun membaptisnya. Tapi yang ajaib karya Roh Kudus, setelah Filipus membaptis si pegawai itu, dia tiba-tiba menghilang. Set! Dan dia tiba-tiba ada di sebuah tempat namanya Asdod untuk melanjutkan karya pelayanannya, melayani dan mengasihi setiap orang yang ia temui. Wow, cerita ini sungguh luar biasa ya. Kita melihat bahwa Roh Kudus luar biasa bekerja di dalam diri Filipus. Nah, Kak Kesha juga yakin sekali Roh Kudus juga bekerja kepada adik-adik, menolong kita untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus yang membawa sukacita melalui apapun yang kita bisa. Mengatakan hal-hal yang baik, membantu teman, membantu papa mama, dan semua hal yang baik dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus sebagai alat dan cara Tuhan agar kita dapat mengabarkan Injil kepada sesama kita. Injil adalah kabar sukacita yang membuat orang yang mendengar mencintai dan mentaati Tuhan dengan luar biasa. Kak Kesha percaya semua kita, adik-adik dan Kak Kesha pun sudah diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus. Hari ini kita belajar bahwa kita selalu dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan ingat selalu ya, kita juga pasti dimampukan untuk bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Tidak hanya itu aja Kak, kita juga harus patuh dan segera melakukan perintah Tuhan agar orang lain beroleh sukacita dan diselamatkan. Benar kan Kak? Nah, betul Simon. Kita semua adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa kabar sukacita. Sekarang mau gak Simon dan kita semua menjadi bagian dari rencana Allah? Tentu saja mau dong Kak. Aku juga mau jadi bagian dari rencana Tuhan, Kak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar dari cerita Anti dan Simon dan juga dari firman Tuhan bahwa kita selalu akan bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk melayani dan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, yuk kita nyanyikan melayani dan mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Nah, adik-adik, sekarang kita mulai ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan kita ambil dari Yesaya 6 ayat 8 yang bunyinya, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Boleh direkam sama mama papa di rumah. Yuk kita tutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh tertanam di hati kami. Dan Tuhan tetap berkati setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, cukup sekian sekolah minggu online kita hari ini. Kita ketemu besok minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.